uswahnya Nabi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Maka kalau orang yang nggak beriman dia uswahnya bukan Nabi gitu. Jadi tapi kalau orang beriman seharusnya uswah dia adalah Rasulullah gitu ya. Dan uswah di sini kan bermakna umum tadi yang sudah kita jelaskan. Jadi kembalikan lagi makna uswah gitu kan, dan sadari kalau kita itu muslim gitu. Seharusnya kita menjadikan Rasulullah ini sebagai uswah kita. Kita harus lebih mengenal lagi tentang Rasulullah, tentang Islam gitu. Karena kita kan merupakan generasi penerus bagi umat ini. Jika bukan kita, lantas siapa lagi yang akan menyuarakan Islam gitu? Siapa lagi yang akan mempertahankan agama ini? Tapi kita yakin gak sih diri kita tuh layak bertemu dengan Rasulullah? Ya Allah. Tuh, dengan kondisi kita hari ini, dengan keadaan kita yang tidak peduli dengan masalah umat di Palestina. Ya mungkin umat di Uighur dan Rohingya dan seluruh umat muslim mungkin di India gitu, yang baru ada yang digebukin itu pemuda umur 17 tahun dan seterusnya, itu udah dinormalisasi gitu. Terus kemudian kita datang dengan ketidaktahuan kita dengan kondisi umat hari ini karena jauhnya penerapan Islam, jauhnya sunnah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita layak gitu mengatakan bahwa kita tuh umatnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat muslimah semua, alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di sini dan teman-teman semua bisa menyaksikan podcast kita hari ini. Alhamdulillah di sini saya sudah ditemani oleh 3 narasumber kita. Yang pertama ada Kak Fahmia, Ya. kemudian ada Kak Dian, dan ada Kak Syahmi. Apa kabar semuanya, kakak-kakak? Alhamdulillah baik. Kakak-kakak lagi sibuk apa aja nih sekarang? Siapa dulu nih? Aku. Kak Fahmia lagi apa? Ya, alhamdulillah. Kalau sekarang sebenarnya sedang masa peralihan. Jadi lagi liburan kan, soalnya aku kuliah, alhamdulillah kuliah di Al Azhar gitu ya, di Mesir. Nah sekarang lagi liburan, jadi lagi liburan aja di Indonesia. Mengisi waktu kosong dengan ya, waktu luang. dengan podcast ini bersama teman-teman. Masya Allah. Terus Kak Dian nih lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi skripsian Masya Allah. sama masih ada tanggung jawab organisasi dan paling dakwah. Masya Allah. Ini juga dakwah ya? Kan kita mah dakwah ya. Ya. Kesibukannya dakwah, Masya Allah. Oh berarti aktivis ya, anak Iya. organisasi. Oke. Kalau Kak Syahmi? Kalau aku ya kuliah juga, ada sambil ngajar-ngajar sedikit lah. Terus ya sambil ikut kajian gitu, menambah wawasan juga, sambil belajar juga. Oke. Nah, itu dia 3 narasumber kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Maulid Nabi, yang mana pada tanggal 12 Rabiul Awal itu bertepatan dengan hari Kamis pekan kemarin. Jadi pada saat Maulid ini banyak masyarakat yang melakukan peringatan dengan berbagai cara ya. Ada yang dengan tablik akbar, ada yang dengan Salawatan. salawatan ya, ada yang dengan tradisinya masing-masing gitu. Dan banyak yang mengambil momen Maulid ini untuk apa ya? Untuk mengingat tentang perjuangan Rasulullah gitu. Nah, pada saat pada hari ini kita akan membahas tentang Maulid Nabi. Bagaimana sih kita harusnya mengingat dan memperjuangkan apa yang Rasulullah perjuangkan. Oke, yang pertama kita ke Kak Syahmi dulu ya. Nah, kalau menurut Kak Syahmi nih, biasanya kaum muslimin terutama yang di Indonesia itu bagaimana sih dalam menyambut Maulid ini? Kira-kira mereka melakukan apa saja? Ini hanya di masyarakat atau di pesantren juga nih Kak? Nah, boleh Ini. dua-duanya nih Kak. Boleh ya, oke. Jadi ya aku sendiri juga merupakan seorang santri ya. Jadi aku juga pernah mondok juga di salah satu pondok pesantren. Kalau di aku sendiri, di pondok pesantren aku sendiri itu kita tidak
ada yang namanya perayaan khusus ya untuk merayakan Maulid Nabi tersebut. Jadi kita ketika ada Maulid Nabi hanya ya udah kegiatan itu tetap berjalan seperti biasa gitu. Jadi tidak ada perayaan-perayaan seperti pada pondok pesantren pada umumnya gitu kan. Cuman kalau di daerah saya sendiri, di tempat saya itu di masyarakat, saya kan tinggalnya itu di Sumbawa. Mungkin teman-teman baru pernah dengar ya Sumbawa dia. Jauh, orang jauh. Iya, jauh Sumbawa dari Nusa NTB. Tenggara Barat. NTB. Iya. Nyebrang. Kalau tahu Lombok pasti tahu kan Lombok. Nyebrang lagi itu udah Sumbawa. Nah, jadi tradisi masyarakat di sana itu, jadi kita setiap kali ada Maulid nih, jadi kita per rumah atau per kelurahan per desa itu kita ngadain yang namanya acara Maulid. Nah, itu kita ngumpulin para warga untuk misalnya gotong royong bersihin masjid. Terus nah di situ kita juga ngumpulin makanan atau mungkin sumbangan. Nah, biasanya juga kalau misalnya Maulid itu kita sering menggunakan telur yang dihias pakai bambu atau pakai kayu. Nah, itu pakai kertas krep biasanya yang kalau di tempat saya namanya male. Kertas krepnya. Enggak, itu telur telur. yang dihias, telur yang dihias itu namanya male. Nah, jadi setiap rumah itu harus menyumbangkan male itu. Jadi mau dihias sekreatif apapun, intinya harus bagus lah gitu kan untuk memeriahkan. Nah, itu kalau di tradisi di kampung saya. Tapi Sayang kan, ya telurnya. Kan nanti dimakan. Tetap dimakan. Oh, berarti Tapi telur dimakan sama matang ya? siapa? sama kita sendiri. Jadi kan ntar ketika acaranya udah selesai nih, rangkaian acaranya udah selesai, jadi ntar dibagiin telur itu dibagiin per orang biasanya dapat 1, tapi kan kadang suka rebutan ya, jadi ada yang dapat 2, 3 kadang kan. Nah, terus biasanya juga ada kotak isinya makanan ya basah, terserah mau ngasihnya nasi atau gimana, itu terserah dari si yang menyumbangkan gitu. Nah, cuman kalau untuk di daerah-daerah yang lain biasanya kan ada yang melakukan sholawatan ya, sholawatan atau dibayan atau mahalul qiyam ya yang sering kita dengar. Nah, itu kan juga salah satu tradisi yang ada di Indonesia. Bahkan per daerah, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, antara pondok yang satu dengan pondok yang lain itu beraneka ragam gitu. Nah, mungkin itu sedikit gambaran mengenai tradisi Maulid yang biasanya diadakan oleh masyarakat atau pondok pesantren gitu. Wah, ternyata beragam ya. Iya. Aku baru dengar tuh bagaimana masyarakat merayakannya dengan telur atau dengan Itu telur ceplok ya? Apa telur rebus ya? Itu telur rebus. Jadi telur rebus bisa pakai telur ayam, telur bebek. Direbus dulu tapi. Direbus dulu. Biasanya kan kalau telur itu kan ada yang putih ya. Nah, itu bisa diwarnain, mau warna merah, mau warna terserah, mau sekreatifnya kita gitu. Tapi tetap itu ntar ketika udah selesai acara dibagiin dimakan. Untuk dimakan. Untuk dimakan. Tidak Kenapa telur? mubazir. Nah, itu dia kenapa telur Ada ya? filosofinya mungkin ya. Karena nggak tahu ya. Ini saya juga masih baru ini baru tahu juga kenapa harus telur gitu kan. Kenapa nggak makanan-makanan yang lain? Mungkin karena lebih unik kali ya telur itu, atau ketika dihias terus dikasih warna, jadi kayak lucu nih gitu, kayak telur Paskah itu ya. Paskah. itu apakah ada hubungannya dengan Maulid Nabinya gitu? Nah, itu cocokologinya apa gitu? Nggak, Kemarin kayaknya aku pernah searching gitu ya tentang tradisi itu, terus di Google sih ya, di Google itu bilang kalau misalkan telur itu melambangkan putih, dia melambangkan kesucian baginda Rasulullah. Tapi kayak dihias. gitu. Ya kan? kan luarnya dihias semenarik Itu kan baca. Oke. Tapi kalau di chat itu takutnya mempengaruhi. Nggak boleh sih. Kayaknya nggak ada sih. Sejauh ini saya tidak menemukan yang di chat. Oh, Paling jangan di chat. cuman dikasih pewarna atau apa. Yang intinya yang aman untuk dikonsumsi. Nah, itu gitu. takutnya nyerap ke pori-pori telurnya terus jadi nggak aman gitu, jadi beracun dia.
Oke, nah kita lanjut nih. Kalau tadi kan gambaran maulid di masyarakat ya. Sekarang kita ke aktivis Islam. Masya Allah. Masya Allah, aktivis Islam berat banget nih Kak kayaknya. Aktivis mahasiswa. Mahasiswa aktivis. Kalau dari Kak Dian nih, menurut Kak Dian gimana Kak Dian ngelihat umat, terutama teman-teman dari mahasiswa dan pemuda ya dalam memperingati Maulid Nabi ini? Oke, kalau Dian ya sebagai asik mahasiswa, ya, sebagai aktivis ya, bisa dibilang kan Dian aktivis dari IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Insya Allah. Berarti umumnya kan kalau orang Muhammadiyah itu nggak melakukan ya perayaan Iya, Maulid betul, gitu. betul. Salah satu yang mungkin menolak gitu ya. Iya. Jadi karena Muhammadiyah itu kan termasuk yang menolak ya, atau mungkin lebih ke ya udah kita nggak menganggap itu sebagai hari yang spesial karena kan bagi umat Muslim ya seharusnya memang merayakan itu hanya 2 perayaan kan, hari Idul Adha, Idul Fitri gitu ya, dan itu umum gitu ya kan. Tapi kan karena hari ini menjadi hari-hari Maulid itu menjadi salah satu libur nasional gitu ya, dan itu katakanlah libur nasional itu sebagai sebuah isyarat bahwa perlu diperingatkan, kemudian perlu ada entah itu perayaan tertentu, entah itu penyambutan tertentu gitu, seremonial yang sebagainya, sehingga kalau dilihat bahwa bagaimana masyarakat merespon itu kan beragam gitu ya. Dipengaruhi memang kan kalau kita lihat secara sosial gitu ya, karena kan dia anak FISIP ya, kayak sos gitu ya, kesejahteraan sosial gitu. Lihat bagaimana Indonesia kan salah satu negara yang multikultural, ya, negara dengan heterogennya masyarakat gitu ya. Jadi bagaimana mengekspresikan rasa cintanya atau mengekspresikan bagaimana mengekspresikan peringatan hari ini nih yang udah disediain sama pemerintah, hari libur nasional, kita mau ngapain nih? Nah itu kan akhirnya mereka tumbuh dengan perbedaan itu. Iya, beragam Iya, ya. jadi ada yang Sumbawa mungkin maunya telur gitu ya. Nggak tahu nih yang di Jakarta apakah kamu apa wilayahnya gitu. apa wilayahnya? Kalau Dian sendiri karena pertama Dian itu kan dulu di Jakarta, terus bukan sempat sih, dulu pindah pas lagi SD di Depok, dan itu tuh masih wilayah kota ya, nggak terlalu corak, budayanya itu nggak terlalu kental. Tapi memang Dian kan tinggal di wilayah NU ya. Memang rata-rata mayoritas NU, ada pelang NU-nya gitu di gang gitu ya. Emang minoritas gitu ya. Dia orang Muhammadiyah gitu keluarga. Jadi emang nggak nimbrung. Tapi di masjid deket rumah itu biasanya salawatan sama dia tuh ada sedikit tablik akbar gitu. Tapi lebih banyak kayak qosidahan, marawis. Terus suka bagi-bagi berkat gitu. Nah itu kadang kan isinya uang, kemudian makanan gitu ya. Bahkan mungkin lebih banyak acara makan-makannya gitu ketimbang tablik akbarnya gitu. Jadi memang kalau kita lihat gitu ya, ditinjau dari faktor multikulturalnya masyarakat, kemudian bagaimana faktor hari nasionalnya itu juga. Jadi kan menimbulkan berbagai macam gitu ya respon masyarakat gitu ya. Jadi bagaimana melihat antusias mereka gitu ya menyambut hari Maulid itu ya, mereka awalnya mungkin memperingati merayakan gitu ya, dengan perayaan yang bermacam-macam. Kadangkala kita bisa menyebut itu sebagai perayaan ya. Ada juga kadangkala kita sebut sebagai perayaan. Ya, peringatan ada juga sebut sebagai perayaan. Kalau peringatan kan ya Hanya memperingati. bikin pamflet, terus kita tablik akbar sedikit udah gitu ya. Kalau merayakan kan berarti Ada konteksnya kegiatannya. ada kegiatannya, ada pembukaannya, ada Konvoy. lagunya, ada pawainya segala macam, itu perayaan gitu. Ada konsep yang ditawarkan oleh masyarakat dengan beragam ini gitu ya. Apakah konsepnya itu salawatan, apakah konsepnya itu tablik akbar, apakah konsepnya itu yang tadi ya dengan berbagai macam budaya. Jadi itulah proses masyarakat menerima atau menilai sebuah sejarah gitu ya tentang lahirnya Rasulullah. Jadi kalau dibilang bagaimana responnya, bisa jadi kalau dari Dian memandang Positif. itu bisa jadi positif. Ya, kalau kita lihat berarti masyarakat masih antusias nih, masih ingat kalau punya nabi, Masya Allah. masih Alhamdulillah. tahu ya, oh ada hari lahir ya. Kan kita juga bersyukur juga Iya. kalau jadi hari nasional. Jadi masyarakat inget nih kalau hari lahirnya Rasul tuh tanggal segini gitu loh. Bisa besoknya kan puasa Ayyamul Bid kan, 12 Rabiul Awal, 13 ya Masya. kan. Iya, benar, Jadi inget benar, gitu benar. ya. Iya. Jadi positif gitu ya. Mungkin kalau negatifnya ya mungkin kita bisa bedakan tuh apa yang perlu kita peringati, apa yang kemudian tidak perlu gitu ya. Kita akhirnya melakukan perayaan-perayaan yang mungkin tidak esensial ataupun substansial gitu ya, terkait dengan kecintaan kita kepada Rasul
Jadi itu aja ya kalau dari aktivis ya. Dari segi aktivis. Aktivis dan masyarakat, bahkan dari perjalanan masih kecil sampai sekarang itu masih diingat semua. Iya. Masya Allah. Oke. Kita lanjut lagi nih, masih berhubungan dengan yang tadi Kak Dian paparkan ya. Kalau ternyata Kak Dian melihat bahwa peringatan Maulid ini ya, itu bisa berdampak positif gitu kan kalau menurut Kak Dian. Nah, kalau menurut Kak Syahmi nih ya, kita lihat tadi ternyata perayaan Maulid itu banyak banget macamnya, ada berkatan lah, ada telur dan lain-lain, ada selawatan gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Syahmi dari kegiatan-kegiatan Maulid tadi, kira-kira apa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat ya, terhadap kehidupan masyarakat, baik itu kehidupan di dunianya maupun kehidupan di akhiratnya. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi dampak untuk kehidupan bermasyarakat itu udah jelas ya, sangat-sangat berdampak. Karena kan dari Maulid tadi kita bisa menumbuhkan persatuan antara tetangga, antara teman-teman yang nggak pernah ketemu, tetangga yang nggak pernah ngobrol sama kita gitu kan. Jadi sosialisasi itu malah semakin tumbuh kan. Nah, itu kenapa kalau misalnya pada saat perayaan Maulid itu sering diadakan yang namanya tadi kayak misalnya sholawatan, taklim dan sebagainya, ceramah gitu kan. Terus juga ada sedikit tradisi-tradisi yang ditambahkan di situ supaya apa? Supaya masyarakat ini selain mengenal Nabi, dia juga bisa mengenal samanya gitu. Oh, ini ternyata umat Muslim tetangga saya. Kita mengumpulkan kayak misalnya tadi dari hal yang kecil aja, kita buat male tadi, buat telur tadi ya, itu harus butuh effort kan. Kita menghiasi masjid juga, membersihkan masjid juga kan, kita terus gotong royong di situ. Nah, itu bisa menumbuhkan rasa kepedulian atau rasa empati terhadap sesama gitu. Lalu selain itu untuk dari segi akhirat tadi ya. Kalau kita berbicara akhirat, kita sudah tidak meragukan bahwa yang kita peringati itu adalah kelahiran Nabi besar Rasulullah SAW. Rasul yang sudah menyebarkan Islam hingga saat ini. Islam itu masih dikenal sampai sekarang, bahkan masih eksis di tengah guncangan dunia, di tengah bahkan agama yang beberapa agama Samawiyah ya, yang kayak misalnya Yahudi, Nasrani gitu kan, itu sudah mulai bergeser keyakinannya atau bergeser sedikit identitasnya sebagai agama Samawi kan. Tetapi Islam sampai hari ini masih mempertahankan aspeknya, masih mempertahankan kekhasannya sebagai agama Islam gitu, mempertahankan ibadahnya, ritual-ritualnya yang kalau kita lihat itu berkat siapa? Itu adalah berkat dari Rasulullah SAW gitu. Nah, mungkin itu selain itu juga dari segi keteladanan akhlak, kita bisa memperkenalkan kepada generasi-generasi muda saat ini bahwa Rasul itu merupakan adalah teladan yang nyata. Gak usah jauh-jauh ngambil teladan ke barat ya. Bener. Bahkan ini Rasul kita sendiri ini lebih patut dan lebih harus kita teladani ketimbang kita mungkin Karl Marx atau mungkin jauh kalau Adam Smith ya, terus siapa lagi tuh yang penemu yang paling dekat Einstein. aja Idol. Idol K-pop. Kalau anak sekarang mungkin nggak kenal tuh siapa Karl Marx, siapa Lenin. Ya Lenin, Joseph Stalin. Iya. Kurang Itu hanya ada di buku-buku sejarah. Benar. Kalau sekarang ada di album-album. Iya. Mereka dengerin setiap hari. Iya. Iya. Karena kan zaman sekarang itu anak-anak itu susah untuk datang ke majelis taklim pun harus dipaksa-paksa dulu, harus diajak-ajak dulu. Nah, itu kan sesuatu yang sangat momentum yang luar biasa ketika ada Maulid Nabi tersebut, itu bisa mengajak nih, terutama kaum milenial ya, yang zaman sekarang masih udah susah. Iya. Medsos doang nih yang dipantengin nih gitu kan. Zilenial juga. Dari situ kan kita bisa memperkenalkan bahwa
Rasulullah adalah seperti ini. Rasulullah merupakan teladan, merupakan pemimpin, terus sekaligus juga pedoman akhlak, dari mulai akhlak beliau, dari mulai perkataan beliau sampai diamnya beliau pun itu merupakan sebuah sunnah ya yang harus kita ikuti. Nah, jadi dari situ anak-anak itu tidak mengambil role model yang dari barat kan, yang karena kita tahu barat itu kan adalah negara yang berbeda dari segi pemahaman, dari segi Islam gitu kan. Nah, sehingga di situ bisa meningkatkan kecintaan dengan apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnahnya tadi. Mungkin dari dari peringatan Maulid bisa semakin lebih kenalnya kepada Rasul kan. Kayak sunnahnya seperti sholatnya, dia lebih mengetahui tata cara ibadahnya, dan itu bisa meningkatkan ibadahnya dia, kualitas ibadahnya dia. Oh, dari yang dia tidak tahu menjadi tahu, dari yang dia sebelumnya tidak paham menjadi paham. Nah, itu mungkin bisa memberikan dampak untuk kehidupan akhiratnya dia kelak gitu. Seperti itu. Masya Allah, ternyata banyak ya yang bisa kita dapatkan selama momen Maulid ini. Betul, banyak jadi, sekali. Teman-teman milenial kita nih bisa milenial, udah zilenial kan? udah zilenial, udah beda. Masih muda. Ya, kalau teman-teman zilenial yang sekarang mantenginnya HP terus, sosmed terus, justru situ kita bisa masukin konten-konten tentang Maulid tentang Nabi gitu ya. Dan efeknya apa? Efeknya tadi jadi kita bisa belajar nih gimana sih Rasulullah itu mencontohkan kehidupannya. Dan efeknya lagi mungkin nih ya, jadi kita kan kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta gitu. Dengan cara Maulid ini kita memperkenalkan Rasulullah, bisa jadi mungkin milenial ini jadi semakin cinta sama Rasulullah gitu. Nah, kita sekarang ke Kak Dian nih. Oke, Kak Dian nih ya. Jadi kalau menurut Kak Dian, tadi kan selama Maulid ini bisa jadi momen teman-teman zilenial, teman-teman masyarakat umat muslim secara umum gitu. Itu jadi momen mereka untuk untuk kenal dengan Rasulullah gitu ya. Dan bisa jadi itu juga jadi momen mereka untuk makin cinta terhadap Rasulullah. Nah, kalau menurut Kak Dian, gimana sih cara kita mencintai dengan benar, mencintai Rasulullah dengan benar? Itu gimana, Kak? Iya, kalau kita bicara cara gitu ya, kita harus selesai dulu sama definisi. Kan bagaimana cara mencintai? Cinta itu apa dulu gitu kan? Kalau cinta itu kan kalau dari bahasa Arab asik, dari kata hub ya, hubun itu kan sebetulnya arti yang lain itu kan benih, ya biji, ya, iya kan. Jadi cinta itu kan sebenarnya dijaga, ditanam, kemudian dilestarikan gitu. Jadi kalau orang yang mencintai tapi tidak melestarikan, tidak menjaga, sama kayak pecinta alam. Berarti kan dia narasinya melestarikan alam, menjaga alam gitu kan. Sama, berarti ekspresi cinta itu kan ya menjaga, ya melestarikan. Pertanyaannya adalah ketika kita mencintai Rasulullah, apa yang kita lestarikan dari Rasulullah? Itu kan. Apa yang kita lestarikan dari Rasulullah? Apakah hanya sekedar kisah-kisahnya ini turun-temurunkan saja, atau bahkan bukan kisah-kisahnya, cuma tradisi yang sanatnya terputus ya. Contohnya tradisi yang sanatnya terputus gimana tuh? Jadi misalnya contoh gini, barangkali ya perayaan-perayaan yang kita seringkali rayakan ketika Maulid Nabi itu tidak memang dicontohkan oleh Rasulullah, yang ittiba langsung secara sanat yang nyambung ke Rasulullah. Tapi itu mungkin bisa jadi sebagai bentuk kecintaan masyarakat terhadap Rasul. Tapi kan kita mesti sepakat dulu bahwa cinta kepada sesuatu ya kita mesti melestarikan apa yang memang merepresentasikan daripada sesuatu itu. Representasi cinta kepada Rasul itu yang paling simpel itu kan ya mencintai sunnahnya. Ya sunnahnya itu kan terkandung dalam syariat-syariat gitu ya. Kalau cinta Nabi mesti cinta syariat kan, singkatnya gitu. Harusnya gitu kan. Kenapa? Karena tadi ya yang namanya cinta itu melestarikan gitu ya, menjaga. Artinya ya kita menjaga apa? Atau melestarikan apa? Yang melestarikan sunnah, melestarikan syariat. Nah, pertanyaannya apakah perayaan-perayaan yang selama ini kemudian kita rayakan, kita kumandangkan, kita narasikan, ya kita lestarikan turun-temurun tradisi-tradisi yang tadi itu betulan sunnah, apakah betulan nyambung kepada Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah atau tidak, atau bahkan yang tidak merayakan sama sekali.
Apakah itu? Ya, apakah itu memang Berarti tidak. memang kebetulan tidak ingat Rasul gitu Atau ya? gimana? Atau memang karena takut bid'ah gitu ya? Itu kan fenomena Iya, benar. khilafiyah yang terjadi hari ini gitu. Memang takut bid'ah tapi bingung bagaimana mengekspresikan cinta pada Rasul. Maka kita harus sepakat dulu, cinta tadi ya melestarikan, menjaga. Maka di sini kita bisa artikan di dalam hadis Rasulullah ya. Dikatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa wan nasi ajmain. Di sini dikatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, hatta ahabba ilaihi, sampai lebih mencintai ilaihi, darinya. Nyanyi itu siapa? Kepadanya. Rasulullah, kepadanya ya. Ya, lebih mencintai ya. Ismu tafdil, insyaallah ya. Ilaihi, darinya ya, mencintai kepada Rasul ya, hi-nya itu min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain ya. Jadi kita ditanya nih, kita ditantang, siapa yang beriman? Sebetulnya gitu kan, siapa yang beriman? Kalau antum beriman, maka antum harusnya lebih mencintai Rasul antum ketimbang orang tua, anak, bahkan seluruh manusia. Itu kan tantangan. Iya benar. Iya, jadi kayak katanya lu cinta Rasul, Iya, benar. tapi lebih cinta sama katakanlah orang tuanya, anaknya, Atau mungkin itu. Iya, atau mungkin itu kan, Sama lagi, ya doinya, itu kan sebenarnya tamparan gitu ya. Ada orang yang ikut acara Maulid Nabi janjian sama doi. Ya, Nah, itu itu kan, mah. ini jadi kita fokusnya ke siapa nih? Iya, Ke iya. Rasulnya kah atau ke doinya ini? Ya, tapi bukan berarti hadis ini kemudian kita tidak boleh birrul walidain. Justru kalau kita birrul walidain seharusnya kita juga sebagai representasi dari taat terhadap Rasul. Kan Rasul juga menyuruh kita untuk birrul walidain gitu kan. Ceritanya Simpelnya apa? gitu Siapa ya. yang dulu masuk Islam? Ini. Apa dia masuk Islam tapi ibunya kafir? Siapa sih? Ah iya. Siapa namanya? Saat Saat bin Abi Waqqas. Sabil Abi Waqqas. Apa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair juga sama. Nggak, Mus'ab Sa'ad. bin Umair. Iya, Mus'ab bin Umair keluarganya kan memang belum Islam. Kayaknya Sa'ad bin Abi Waqqas deh. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas berarti Yang ibunya, ibunya bilang aku nggak akan makan sampai kamu beriman lagi ke itu juga kafiran. kan adiknya Hindun itu siapa ya? Lupa. Nggak tahu itu. Itu kan ketika Hindun bilang, apa yang Rasul berikan kepada kamu gitu ya. Terus Apakah kamu tidak melihat keluargamu itu memberikan segalanya untuk kamu? Kemudian adiknya tuh bilang apa? Sesungguhnya Muhammad memberiku lebih. Masya Allah. Itu kan artinya pengorbanannya itu lebih besar gitu ya ketimbang kepada keluarganya. Pertanyaannya, kita kan udah nggak sama Rasul nih. Ya kan, kita udah nggak ada nih, Rasul nih udah nggak ada di tengah-tengah kita. Kemudian ada pernyataan bahwa la yu'minu ahadukum hatta gitu kan, sampai kita berani berkorban lebih dari kita berkorban terhadap keluarga kita. Betul. Tapi gimana? Kan Rasul udah nggak ada. Ya Iya. itu kita representasikan dengan ya cinta terhadap syariat, cinta terhadap sunnah-sunnahnya. Jadi demi kita melaksanakan syariat, demi kita mungkin melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, mungkin kita rela khilafiyah gitu ya, kita berbeda dengan keluarga kita, gitu ya. Mungkin kita mesti sedikit berdebat gitu ya untuk meluruskan, gini loh mah, pa, sebenarnya Rasul tuh begini-begini gitu kan. Berarti kan kita sebenarnya mau meluruskan nih, karena kita cinta sama Rasul. Di samping itu juga kita cinta sebenarnya sama keluarga kita. Gitu. Jadi mungkin itu ya. Jadi sebaik-baiknya cinta yaitu ittiba yang hak. Ya kita mengikuti Rasul nggak setengah-setengah. Benar. Ya entah itu puasanya. Kan kadang-kala kita cuma ngikutinnya puasanya doang, puasa sunnahnya doang. Ya kan sholat tahajudnya doang. Tapi kita nggak ngikutin akhlaknya. Atau kita mungkin nggak ngikutin cara dakwahnya Rasul. Nah itu juga. Ya pertanyaan gitu. Apakah kita cinta terhadap Rasul dengan mengadakan perayaan-perayaan yang tertentu tadi? Ya apakah memang cinta itu ya tadi gitu ya, melaksanakan syariat dan seterusnya. Jadi jangan-jangan kita ngaku cinta gitu ya, tapi kita nggak cinta beneran ya, karena cara ekspresinya salah. Benar. Iya kan, kita cinta tapi cara ekspresinya salah, ya kan. Apakah obsesi gitu ya, apakah cuma sekedar ikut-ikutan gitu ya. Itu perlu dipertanyakan lagi ya kepada masyarakat. Nah, aku mungkin izin masuk juga ya Oke. dari pernyataan Kak Dian ya, bahwa tadi memang sangat betul apa yang dikatakan bahwa
kecintaan itu harus dibuktikan kan. Kecintaan itu harus dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya tadi kan. Nah, ini salah satu yang menjadi PR kita saat ini, bahwa Maulid ini tidak hanya sebatas seremonial aja gitu, betul. tidak hanya sebatas perayaan, tetapi bagaimana Maulid ini bisa memberikan dampak kepada kita semua ya. Karena pada hakikatnya orang-orang yang mengikuti acara Maulid itu terkadang salah niat juga gitu kan. Salah niat juga, atau bahkan tadi seperti yang dikatakan bahwa kesana bukan tujuannya buat Maulid itu, mungkin bukan. buat makan-makan atau mungkin buat itu. kumpul-kumpul, atau mungkin Tradisi ketemu aja, temen ya. hanya sekedar tradisi. Nah, itu yang menjadi PR kita semua, bahwa Maulid itu jangan sampai hanya sebatas tradisi tadi. Kita harus bisa menumbuhkan kecintaan lebih, menumbuhkan supaya apa? Supaya karena semakin dari tahun ke tahun ini kayak hanya sekedar perayaan-perayaan itu aja kan, nggak ada memang perubahan. ini kan momen emas, betul. betul. Momen emas. Kita nggak bisa, kalau kata Ustaz tadi, mana ada kita hapusin Maulid. Maulid kan iyalah. sejarah. Iya, benar. Iya kan? Momen emas. Atau yang melarang Maulid. Maulidan dilarang, padahal kan Maulid itu hari lahir gitu ya, momen. Jadi nggak bisa dilarang. Ya mesti pasti ada tercatat dalam memori. Tapi betul juga Kak tadi. Kalau misalkan kita beneran cinta gitu ya. Pas lagi salawatan di Maulid rame, tapi pas di hari-hari lupa salawatan gitu kan. Atau enggak di masjid pas lagi acara Maulid rame, tapi di hari-harinya lupa sholat 5 waktu dan seterusnya gitu. Itu benar. Itu kan pertanyaan gitu ya. Dan Apakah kita cinta itu sama juga Nabi? Fakta dan real apa yang terjadi sekarang ya gitu. Kita tidak bisa kita tidak bisa menafikan bahwa semua yang datang ke situ adalah dengan tujuan untuk Betul. Maulid gitu. Pasti ada tujuan dan hal-hal lain. Oke. Itu yang sangat menurut saya juga disayangkan dari salah satu mungkin perayaan yang sangat bagus tapi malah disalahgunakan kan untuk beberapa orang. Mungkin itu. Oke. Oh, makin berat ya pembahasannya Iya, ya. Udah panas nih, udah mulai panas ya. Mulai serius. Mulai serius ini. Ternyata Maulid itu nggak bisa kita rayakan enteng-enteng kayak Iya, orang-orang betul. bilang ya biasa. Mau kemana? Mau ke Maulid gitu. Iya. Dengan senyum sumringahnya gitu kan. Pulang berangkat tidak bawa apa-apa, pulang Pulangnya Bawa apa-apa. bawa kresek. Ada yang gitu. ada yang dibagiin HP juga Iya. tuh ada. Ada yang udah. Ada. Di mana itu? Boleh tuh. Nggak tahu salah mungkin niat kan? lihat di IG. Iya, jadi Lumayan ya Oppo apa gitu. yang butuh HP silahkan. Terus udah salah niat tuh kayak gitu kan. Bukannya untuk bentuk cinta kita, bukannya bentuk untuk mengikuti sunahnya, tapi malah melenceng. Kita kehilangan esensinya gitu ya, momennya. Dan jadinya lupa. Jadi kayak kalau ibarat orang mau jalan tuh udah jalan aja tapi nggak tahu mau kemana. Iya benar. Iya kan? Oke, kita ke Kak Syahmi lagi nih, lanjut ya. Dari yang tadi disebutin Kak, itu kan kegiatan-kegiatannya banyak ya. Iya, Bahkan kalau kita bilang tadi kayak orang jalan tapi kelupaan mau kemana, jadi jalan aja gitu ya. Nah, dari peringatan-peringatan yang ada ini, yang banyak ini, yang meriah ini, kira-kira itu ada nggak sih dampaknya untuk kebangkitan Islam, untuk kegemilangan Islam? Wah, berat nih Kak. Lumayan berat ya. Udah langsung serius. Karena udah masuk ke gemilangan Islam. Udah. Sebenarnya kalau kita ngelihat fakta yang ada di masyarakat, Maulid itu masih masih kurang dalam memberikan dampak untuk kemajuan umat ya. Nah, di sini itu perlu digarisbawahi bahwa tidak hanya dengan melakukan tradisi Maulid tadi kita bisa dikatakan cinta kepada Rasul. Itu bisa dari hal-hal yang lain sebenarnya. Maulid ini kan hanya sebatas kita memperingati saja. Oh, bahwa Rasul lahir tanggal sekian, bulan sekian. Kita tahu. Nah, tapi gimana sih caranya supaya lebih kecintaannya itu Berdampak. dengan lebih berdampak dengan cara sunnah-sunnahnya. Kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kayak misalnya
nggak usah jauh-jauh deh. Kayak misalnya sholat aja harus tepat waktu dong, harus tepat waktu. Bila perlu sholat qobliyah, ba'diyah. Nah, jadi kita mengikuti dari hal-hal yang terkecil dulu, misalnya kayak makan, doa makan, kita baca doa sebelum tidur dan lain sebagainya yang kehidupan sehari-hari. Tetapi kita nggak bisa mengikuti yang satu tapi meninggalkan yang satu gitu. Benar. Jadi kita harus mengikuti itu secara Semuanya. keseluruhan, secara sempurna ya. Sunnah-sunnahnya Nabi itu. Jangan mentang-mentang ketika kita misalnya nih, aku anak syariah gitu, aku ikutinnya sesuai syariah aku aja, sesuai ini pedoman aku aja gitu. Terus kalau misalnya dia anak misalnya anak usuluddin atau anak mana, ya udah dia sesuai dengan dia gitu. Itu kan nggak boleh ya seperti itu. Jadi ketika kita harus ikut yang satu, berarti semuanya juga harus ikut, karena memang antara sunnah yang satu dengan sunnah yang lain itu Saling- berkesinambungan, saling menyatu gitu. Harus mengikuti secara kafah, mungkin seperti itu. Oke, kita makin berat nih pembahasannya, kan? Jadi memang mengikuti Aku udah Rasul habis kan, itu nggak bisa separoh-separoh gitu ya. Kalau kata orang apa, seprasmanan. Ya, iya. mau ngambilnya yang mana yang Iya, yang disuka, mana yang disuka aja. yang mana yang gampang diamalkan, yang nggak gampang ditinggalkan. Iya. Kayak gitu biasanya kalau kata orang-orang gitu ya. Nah, kita beralih ke Kak Fahmia nih. Iya. Nah, menurut Kak Fahmia, dengan banyaknya kaum muslimin tadi ya yang merayakan Maulid, kemudian selain mereka merayakan, kita bisa lihat juga fenomena hijrah ya, fenomena hijrah dan fenomena organisasi-organisasi Islam yang banyak dan mereka semuanya sama-sama memperjuangkan Islam, Iya, sama-sama mereka itu mengakunya sebagai umat Rasulullah yang sama-sama mau membangkitkan Islam gitu. Mereka itu rindu dengan syariatnya Rasulullah gitu kan. Nah, tapi kalau Kak Fahmia melihatnya itu bagaimana teman-teman ini bisa ittiba kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah secara kafah seperti yang tadi disebutkan sama Kak Syahmi ini. Gitu. Kalau menurut Kak Fahmia gimana? Ya, tadi ya nyambung dari Kak Syahmi, kalau misalkan tadi kan dibilang kalau kita itu mengikuti ya harus semuanya, nggak Iya, bisa kita betul. ambil sebagian, kita tinggalkan sebagian. Terus juga aku kemarin sempat baca ada salah satu syair gitu ya. Ternyata aku cek lagi itu syairnya Imam Syafi'i. Beliau bilang gitu kan ya. Ini sebenarnya kecintaan sama Allah, tapi kita bisa bawa ke kecintaan sama Rasul ya. Ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu. Kamu bilang ta'sil ilaha, kamu bermaksiat kepada Allah wa anta tuzhiru hubbahu, tapi kamu menampakkan kecintaan sama Allah. Gitu ya. Haza mahalun fil qiyasi badi'un. Ini adalah sesuatu yang bagus. Maksudnya bagus tuh sangat ngena banget. Yang sangat hari ini tuh relate banget kejadian kan, gitu ya. Banyak orang sekarang bilang cinta sama Allah tapi bermaksiat ya. Tadi bilang cinta sama Rasulullah tapi ternyata ke Maulid Menampakkan. ke Maulid datang sama Iya, sama doinya gitu iya, kan. oke. Nah, itu salah satu gitu yang yang relate dengan kondisi ini gitu. Nah, maka seharusnya gimana? Nah, maka di sini dilanjut lagi syairnya itu. Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau bener cinta kamu itu ya, la ata'tahu, maka kamu harusnya itu taat sama dia. Karena hakikat cinta itu adalah taat. Betul, Gitu. betul. Ya kan, kalau kita cinta sama Allah, maka kita taat sama Allah. Kalau kita cinta sama Rasul, maka kita taat sama Rasul. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai itu akan ngikutin. Kayak contoh lah, kita cinta sama orang tua kita, maka kita akan nurutin gak sih apa maunya orang tua gitu ya. Disuruh beli beras ke warung gitu ya, ikutin karena kita cinta sama orang tua kita, seperti itu. Nah, begitu juga kita aplikasikan hal tersebut dalam Rasulullah gitu. Ketika kita cinta sama Rasul, maka kalau cinta benar itu gimana? Kita taat sama Rasul. Nah, tadi kan dibilang kalau sama kata Kak Syahmi, kalau misalkan kita taat sama Rasul ya jangan ngambil setengah-setengah. Nah, itu benar banget gitu ya. Karena ittiba gitu kan, atau kita mengikuti sama Rasul itu nggak bisa cuma ittiba personal aja gitu ya. Harus ittiba secara menyeluruh. Karena kalau kita lihat Rasulullah itu mencontohkan itu dari bangun tidur sampai
tidur Tidur lagi. lagi. Dari beliau masuk ke hammam, beliau makan gitu ya, sampai beliau itu juga mengurusi ekonomi, mengurusi pergaulan, bahkan mengurusi pemerintahan. Itu Jadi semua nggak cuma urusan individu. bener gitu ya. Jadi kalau mau itiba jangan itiba individu doang, tapi harus itiba secara kemasyarakatan. Ya, Rasulullah itu kan mengatur dari masyarakat, dari kehidupan pribadi hingga masyarakat juga bahkan bernegara, ya kan. Nah, di sini gitu kan. Kalau indikatornya kita itu cinta sama Rasul, berarti kita taat sama Rasul. Kalau kita nggak taat sama Rasul, berarti yang ada adalah kefasikan. Karena kan Rasul, karena di Quran kan bilang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah nggak ngutus Rasul kecuali bakal ada rahmat. Jadi kalau kita nggak ngikutin Rasul, berarti nggak ada rahmat. Nggak ada rahmat. Nah, dan kalau kita lihat kondisi ini terjadi di masyarakat kita sekarang, ya nggak? Kayak misalkan contoh lah banyak ya ke apa ya? Kayak contoh kemarin aksi bullying, kemudian ada apa kemarin rempang, Oh. terus kemudian ada BBM naik BBM gitu ya. naik. Itu kan masalah-masalah yang itu sebenarnya tidak rahmat bagi kita. Iya. Bencana itu. Bencana. Beras naik Bencana juga. ya, apalagi oleh kita yang mungkin masyarakat jelata gitu. Iya bener. Rakyat biasa Ya, gitu kan. anak-anak Itu kosan. Mahasiswa bener ya, apalagi kalau di Mesir itu juga sekarang kan lagi inflasi ya, jadi memang kebutuhan itu lagi tinggi-tingginya gitu. Dan itu apa namanya, tanda berarti kan sebenarnya masyarakat ini tidak lagi itiba karena kita nggak dapat rahmat gitu. Maka yang harusnya diubah di sini gitu kan ya adalah gimana caranya kita itu biar masyarakat ini itiba gitu kepada Rasulullah gitu kan. Tapi dalam tanda kutip bukan individu tapi bermasyarakat Secara kolektif. secara kolektif gitu kan. Karena kalau kita lihat Rasul tuh ngatur juga loh kehidupan bermasyarakat. Contoh lah kayak misalkan yang di Pulau Rempang ya. Pulau Rempang itu kan ada pemerintah mau bangun suatu kawasan ya, Eco-city. Eco-city gitu ya. Terus kemudian tapi ngusir relokasi ya. Digeser katanya digeser. Aduh maaf ya, relokasi penduduk-penduduk yang ada di sana gitu. Dan kejadian ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Ada ketika itu Umar bin Khattab ya pengen bangun, entah aku lupa bangun jalan atau bangun masjid ya. Masjid, iya. Ya bangun masjid, di situ kena sama rumahnya Yahudi Iya. gitu. Dia mau pengen dihancurin tuh rumahnya Yahudi. Tapi gitu kan ya, apa yang dilakukan oleh Yahudi ini? Enggak, dia protes gitu ya. Dia protes ke Umar dan dia nasehatin Umar gitu. Nasehatin Umar bahwasanya ini adalah sesuatu yang zolim gitu. Langsunglah diingatkan dengan hadis Rasul yang mandi ketato'a shibran minal ardi zulman tawaqahallahu bihi yaumal qiyamah sabai arodin, kalau nggak salah gitu hadisnya ya. Jadi barang siapa yang dia itu ngambil sejengkal tanah secara zolim, itu bakalan Allah lemparkan di hari kiamat itu ke 7 lapis bumi gitu. Dan itu serem banget ya. Ketika Umar itu ngedenger hadis itu, dia langsung gitu ya. Ya udah nggak usah Yahudi gitu. Nggak jadi, udah nggak usah. Aku nggak akan Itu Yahudinya aja beriman itu sama hadis itu. nggak beriman, dia Ya, mengingetin. mengingetin cuma Jadi senjatanya dia. Senjata. Iya benar gitu. Dan Umar digusur ya. iya benar, dan Umar pada saat itu gitu dia itu itiba sama Rasulullah. Itiba dengan apa? Dengan mengamalkan sunnahnya Rasulullah gitu. Akhirnya apa gitu kan, ayo udah Yahudi nggak usah gak jadi direlokasi gitu rumah kamu gitu. Tapi justru apa yang dilakukan oleh Yahudi? Justru ada yang dilakukan oleh Yahudi, ya udah wahai khalifah gitu kan ya, ini aku wakafkan rumahku untuk dibangun masjid. Keren itu kan? syahadat nggak? Nggak tahu ya Nggak aku. tahu ya. Saya lumayan kalau syahadat kan jadi amal jariah. lumayan. Cuma nggak tahu, kita nggak bahas ke sana. Kita bahas adalah kita kembalikan ke konflik Rempang ya. Rempang Oke. di sini kan dia sebenarnya sama kondisinya. Tapi masalahnya masyarakat sekarang kan udah protes banyak ya, bahkan udah ada banyak yang aksi-aksi, udah diingetin Iya. dengan berbagai hadis juga, tapi ternyata nggak mempan. Sejengkal aja takut Umar bin Khattab. Iya, apalagi ini yang kemarin berapa? Jangan. Kalau sekarang bukan sejengkal, Berapa? seini aja, berhektar aja mah nggak ada takutnya mereka. Iya, mau dikasih azab juga nggak takut Kayaknya gitu ya. se-Indonesia juga dia Allah. Aduh serem. Aduh. Iya, jadi gitu ya. Nah, di sini kan berarti kan kita ngelihat kok hari ini nggak terjadi ya, karena ternyata pemerintahnya itu sedang tidak beritiba kepada Rasulullah gitu. Makanya yang hadir, yang ada sekarang itu bukan rahmat, tapi bencana. Makanya nih, Azab, ya. gitu kan, kalau kita mau ngubah masyarakat ini gitu ya, mau ganti gitu kan, berarti kita harus ganti dari mananya gitu kan ya. Ternyata kalau kita lihat-lihat lagi, kita telusuri lagi, kita harus ganti itu dari sistemnya, dari dasarnya gitu. Kenapa kok harus diganti dari dasarnya? Karena nih, kalau kita lihat ya, masalah hari ini tuh banyak banget. Iya.
mulai tadi yang sudah aku sebutin gitu ya, banyak gitu ya, masalahnya tuh ada banyak, dan semua hal itu ternyata itu gara-gara mereka nggak itiba sama Rasul. Padahal Rasul itu kalau kita mau cari di sirah, di Al-Quran itu udah ada loh dijelasin hukum-hukumnya, ya nggak? Betul, betul. Nah, jadi masalahnya adalah mereka tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Malah- Jadi gak peduli berapa banyak maulid yang dirayakan, kalau memang secara sistem itu tidak sunnah, ya tidak Benar. nyunah juga semuanya masyarakatnya. benar gitu, nggak akan dapat rahmat lah juga gitu ya. Jadi bukan cuma kajian sunnah, negara sunnah. Ya, jadi makanya kalau kita mau ngubah masyarakat yang kondisinya sekarang yang kayak gini itu harus melalui perubahan sistem secara apa namanya inkilabi, kalau kita bilang seluruhnya kita ubah dari dasarnya. Makanya kayak contoh apa namanya rumah gitu ya, lagi kebocoran. Apa yang kita lakukan? Apakah kita nutup genteng yang bocor atau ngambilin apa ngepel aja gitu kan? Ternyata kalau misalkan kita selesaiin cuma gara-gara ngepel gitu, itu nggak akan selesai gitu. Iya. Nah, yang harus kita lakukan adalah menambal sumber kebocoran itu. Begitu juga hari ini, kalau kita ngelihat permasalahan satu permasalahan diselesaikan, satu lagi itu nggak akan selesai. Seumur hidup juga bakalan masalah. Iya. Akan tetap terjadi lagi. Masalah kemiskinan pemberdayaan ekonomi doang yang berdayakan. Gitu kan. Sementara manusianya masih Pendidikan, mundur, ya. ya kan? Sistemnya Pendidikannya juga masih enggak ya. Makanya itu kan kalau kita lihat permasalahan itu nggak nyampe gitu kan ya, maka harus diubah dari sumber. Apa nih masalahnya? Nah, ternyata nggak itiba. Ya nggak? Itiba itu. Gitu. Itu sih Kak. Masya Allah. Jadi ternyata selama ini kita menderita itu gara-gara apa? Tidak itiba. Gara-gara tidak itiba ya. Innalillahi ya Udah Allah. ketahuan nih sumber masalahnya gara-gara nggak itiba. Padahal udah puasa sunnah ya kayak. Iya. Iya Udah sholat sampai tahajud, ya Allah. Sholawatan juga Sholawatan. udah ya, Ternyata sampai meriah. memang bukan Seperti itu masalahnya. Iya, bukan di Iya. situ masalahnya. Oke, kita semakin serius sekarang ya, Kak. Nah, ternyata tuh kalau kita lihat Islam itu sempurna banget ya. Konsepnya benar. tuh menarik banget tadi. Kita itu nggak cuman menerapkan Islam buat kita doang. Oh ya kita benar. makan Iya. tuh dengan baca Bismillah, tapi nggak tahu itu dapat dari mana itu beras. Iya, Nggak tahu ya dapatnya dari Iya. India atau dari Thailand ya. Atau mungkin bapaknya beras atau ya. mungkin bapaknya kena riba. Kan? Iya, jadi ternyata apa Islam itu punya konsep yang keren, punya konsep yang komprehensif gitu ya. Benar. Tapi kalau misalkan kita lihat nih Kak, bagaimana sih kita bisa merealisasikan sistem Islam tadi supaya kita tuh punya apa? Ada rahmat gitu dalam hidup kita. Rahmat itu bisa benar-benar didapatkan sama kaum muslimin gitu. Gimana tuh Kak? Ya, jadi kalau misalkan tadi kita pengen ngubah tadi ya, intinya kita pengen ngubah masyarakat ya, Iya. pengen ngubah masyarakat dari yang sekarang misalnya masyarakat yang tidak mendapat rahmat menjadi masyarakat mendapat rahmat dengan itiba. Nah, gimana caranya? Ya tentu dengan itiba Rasul, gitu. Itiba dalam hal mananya? Itiba dalam hal cara dakwahnya Rasul, gitu. Dan Rasulullah di sini kalau kita lihat kan zaman dulu ya, pas waktu Rasul awal kali dapat wahyu itu kan Rasulullah berdakwah. Masyarakat yang ada di sana kayak gimana? Masyarakatnya kan Masih jahiliyah ya. banget ya, dia Masih. menyembah berhala, kemudian apa Ngubur anak anak perempuan, kemudian kalau senggol dikit bacok gitu kan. Bahasanya Punya perang dulu. iya gitu kan ya, begitu. Sebenarnya masyarakatnya salah satu masyarakat yang sangat bermasalah banget lah kalau kita Iya. bilang gitu. Tapi Rasulullah tuh bisa ngubah masyarakat yang awalnya kayak gitu jadi masyarakat yang Mulia. mulia gitu, yang bahkan menguasai timur dan barat, menguasai berapa? 2/3 dunia. Ngalahin ini Persia dan Romawi, Romawi dan Romawi, Persia. Romawi dan Persia Persia. Itu kayak gimana caranya? Ternyata gitu kan, kalau kita baca-baca lagi nih sirahnya, itu ada 3 tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa gitu? Yang pertama gitu kan, kita bisa sebut kalau di buku-buku sirah itu biasanya disebut sebagai apa periode dakwah sembunyi-sembunyi ya. Sembunyi, ya. Sembunyi-sembunyi itu adalah awal kali Rasulullah dapat wahyu, terus kemudian Rasulullah itu ngajak orang-orang terdekatnya, ya kan. Rasulullah belum yang terlalu ke mana-mana gitu ya. Oh, iya. Tapi di sini kan Rasul pertama ngajak orang-orang terdekatnya. Terdekat Terus dulu. kemudian orang-orang yang terdekatnya nih yang akhirnya beriman itu Rasulullah kumpulkan dalam satu rumah gitu ya. Rumah binaan lah. Kalau masa dulu disebut rumahnya Arqam bin Abil Arqam gitu. Nah, di sini Rasulullah itu melakukan pembinaan gitu ya. Rasulullah itu kasih tahu hukum-hukum Islam. Kemudian supaya apa? Supaya tumbuh nih. Mereka tahu hukumnya. Oh, ternyata mengubur anak perempuan. anak perempuan Iya. itu tidak boleh, mabuk-mabukan itu tidak boleh. Kemudian seharusnya itu nggak boleh syirik gitu ya. Kita harus menyembah Allah satu Tuhan saja dan sebagainya. Itu supaya mereka paham. Dan yang kedua gitu, supaya mereka itu punya rasa kecintaan
Ya, mereka tuh cinta sama syariat. Jadi ketika disuruh, makanya nanti di Madinah itu ketika disuruh Khamr itu diharamkan, apa yang dilakukan sahabat? Semuanya dibuang. Iya, Dibuang gitu ya. Atau bahkan ketika disuruh pakai jilbab, apa yang dilakukan? Langsung nyobek gorden gitu ya. Iya. Apa nyobek? Nyobek gorden gitu langsung buat jilbab gitu ya, kerudung gitu. Nah, itu awalnya dari mana? Itu berawal karena mereka tuh cinta sama syariat gitu ya. Nah, sehingga akhirnya karena Rasulullah didik begitu gitu kan, akhirnya mereka nih orang-orang yang menjadi orang-orang yang siap punya kepribadian Islam gitu ya. Pola pikirnya Islami, pola sikapnya Islami. Mereka siap nanti kalau misalkan udah mulai dakwah secara terang-terangan gitu. Dan ternyata benar setelah 3 tahun kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk dakwah terang-terangan. Fasda bima tu'mar gitu. Dan ketika Rasulullah dakwah terang-terangan, ya apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka langsung tuh mengumumkan keislaman mereka, terus mereka dakwah ke bahkan di Ka'bah itu ya. Bahkan mereka tuh nggak peduli mereka tuh dipukulin kayak gimana, mereka tuh tetap dakwah gitu. Rasulullah juga nggak peduli dilemparin kotoran, dilempari batu, atau bahkan sempat mau dibunuh sama seseorang, sama orang Quraisy gitu kan, itu juga nggak peduli gitu. Jadi kan, saking cintanya ya terhadap Rasul tuh, saking cintanya itu. Dan cinta itu udah melekat banget gitu ya di hati gitu ya. Nah, tahapan yang kedua ini adalah tahapan mereka terjun ke masyarakat ya. Mereka mulai mendakwahkan apa itu Islam, bagaimana konsep Islam itu di masyarakat, sampai supaya apa gitu ya, supaya masyarakat ini akhirnya mereka setuju dan mereka tuh mulai minta gitu kan, ayo terapkan Islam di kita gitu, karena udah bagus banget nih konsepnya gitu ya, pengen diterapkan Islam itu di sana gitu. Nah, cuma memang pada saat itu kondisinya gitu ya, kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah tuh dia udah batu lah masyarakat. Batu. Kalau kita bilang masyarakat udah batu gitu, udah mau kesukuan banget. Nasehatin kayak gimana pun udah gak ngaruh gitu ya. Bahkan di situ kalaupun akhirnya kita diem di situ terus, itu bakal sahabat bisa habis gitu ya. Maksudnya bakal bisa dihabisin pakai disiksa terus menerus secara fisik gitu. ya. Secara fisik. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu melakukan thalabun nusrah gitu ya. Beliau meminta pertolongan kepada kabilah-kabilah yang lain gitu. Meminta pertolongan, ada sekitar 15 kabilah yang dimintai tolong sama Rasulullah supaya apa? Supaya tolong lindungi kami dan tegakkan Islam di kabilah kamu gitu. Cuma ya dari 15 kabilah itu belum ada yang kena gitu ya. Belum ada yang kena, sampailah akhirnya Rasul dipertemukan dengan orang-orang yang berasal dari Yathrib gitu. Orang-orang yang berasal dari Madinah pada saat itu sedang haji, dan mereka itu ketika mendengar gitu tentang Rasulullah, kemudian mereka langsung tertarik. Bahkan mereka langsung masuk Islam di situ, berbaiat. Dan mereka tuh bahkan justru pengen menerapkan Islam itu tadi gitu. Dan ketemu orang yang kayak gini kan kesempatan yang nggak ada duanya nih. Langsung sama Rasul akhirnya dikirimkanlah Mus'ab bin Umair untuk dakwah di Madinah. Dalam kurun waktu 1 tahun saja, itu akhirnya masyarakat Madinah itu semuanya siap untuk menerapkan Islam, siap untuk didekatkan Islam gitu. Dan yang akhirnya marhalah ketiga kita dapatkan ya ketika Rasul hijrah itu adalah istilamul hukmi. Rasul itu adanya penyerahan kekuasaan dari yang awalnya pemimpin-pemimpin Madinah diserahkan kepada Rasulullah gitu. Dan akhirnya di sini Rasul menjadi pemimpin, bukan hanya sekedar nabi, tapi juga pemimpin masyarakat Madinah, kepala negara kita bilang. Dan makanya di sini kita bilang aturan Rasulullah itu yang dicontohkan Rasulullah itu bukan sekedar beliau tuh hanya kenabiannya beliau, tapi tentang bagaimana beliau itu bernegara itu udah dicontohin semuanya sama Rasulullah. Jadi menyeluruh ya, secara tadi negara sunnah gitu. Jadi biasanya kita kajian sunnah nih, negara sunnah. Benar. Gitu sih Kak. Oke, Masya Allah ya. Jadi lebih ke gambar nih sekarang kita kalau mau memperingati Maulid tuh apa sih yang diperingati? Kalau kita mau mencintai Rasulullah tuh kayak gimana sih caranya kita gitu ya. Jadi kita memang harus menerapkan Islam secara sempurna, bukan cuma untuk diri kita, tapi juga untuk sampai ke negara ya, sampai negara itu mau menerapkan Islam gitu ya. Jadi ya kalau misalkan tadi dibilang Umar bin Khattab itu takut dimasukkan ke dalam, dilempar ke bumi dengan hanya sejengkal tanah. Itu karena keimanannya udah kuat Kak. Itu karena keimanan, tapi memang harus ada dakwah Islam berarti ya. Iya gitu benar ya, Kak. Nah, dan hari ini bisa nggak sih kita menumbuhkan kecintaan si Umar tadi ke generasi yang sekarang, jadi sampai saat ini gitu. Nah, itu PR kita bersama yang sudah menyadari itu. Butuh ini ya, butuh ekosistem yang tepat gitu. Oke, Kak, sudah di penghujung ya. Sebagai penutup, aku mau minta closing statement dari masing-masing kakak-kakak di sini ya. Kira-kira apa yang mau kakak katakan ke pemirsa yang ada di rumah, ke kaum zilenial, ke
umat muslimin secara keseluruhan di Indonesia gitu. Kalau dari Kak Syami, apa yang mau Kak Syami ucapkan? Kalau dari saya pribadi, mungkin kita harus lebih mengenal lagi tentang Rasulullah, tentang Islam gitu. Karena kita kan merupakan generasi penerus bagi umat ini. Jika bukan kita, lantas siapa lagi yang akan menyuarakan Islam gitu? Siapa lagi yang akan mempertahankan agama ini? Jadi untuk hal-hal yang menurut saya seperti yang kayak tadi mungkin nggak apa-apa perayaan, tapi kita harus lebih memaknai lagi perayaan itu, harus kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mengambil sunnahnya itu tidak hanya untuk individu saja, tetapi untuk keseluruhan, entah itu dari segi sosial, politik, ekonomi. Supaya apa? Supaya menjadikan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibah dan Rabbun Ghafur. Negeri yang menjadi rahmat bagi semesta alam, negeri yang makmur seperti pada zamannya Rasulullah, begitu kan, kembali kepada negeri yang dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin Islam yang taat akan Rasulullah, yang taat akan syariat-syariat Islam, yang bisa menegakkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin. Masya Allah. Keren banget Kak. Keren banget. Yuk, lanjut nih, tiga-tiganya bakal keren nih kata-katanya nih. Lanjut ke Kak Dian. Kak Dian, apa yang mau Kakak ucapkan nih? Agak sedih nih. Aduh, udah nangis. Sebenarnya siapa lagi sih yang mau kita temui gitu ketika nanti kita udah meninggal, Ya kalau bukan Allah. Rasul gitu. Jadi mungkinkah kita dengan keadaan kita yang seperti ini pantas bertemu dengan Rasulullah? Pantas gitu, kita bawa apa? Kita nggak tahu. Mungkin kita tahu sunnah-sunnah Rasul yang kecil-kecil, tapi kita nggak tahu ternyata ekonomi itu diatur dalam Islam. Malu lah gitu loh, malu kita sama Rasulullah, ya kan? Jadi kalau misalkan hari ini kita senang gitu ya dengan perayaan Maulid gitu ya, tapi kita yakin gak sih diri kita tuh layak bertemu dengan Rasulullah? Ya Allah. Tuh, dengan kondisi kita hari ini, dengan keadaan kita yang tidak peduli dengan masalah umat di Palestina, ya mungkin umat di Uighur dan Rohingya dan seluruh umat muslim mungkin di India gitu yang baru ada yang digebukin itu pemuda umur 17 tahun dan seterusnya, itu udah dinormalisasi gitu. Terus kemudian kita datang dengan ketidaktahuan kita dengan kondisi umat hari ini karena jauhnya penerapan Islam, jauhnya sunnah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita layak gitu mengatakan bahwa kita tuh umatnya Nabi gitu. Jadi tanyain lagi gitu ya ke diri kita masing-masing. Itu aja sih closing statementnya. Insya Allah. Iya, jadi sedih beneran ya. Merasa tidak layak, kita layakkan diri. Oke. Nah, lanjut Kak Fahmia. Kalau Kak Fahmia akan mengucapkan apa ke teman-teman semuanya? Ya, ngucapin nyinggung aja salah satu ayat ya yang biasa dibaca kalau lagi Maulid kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, tapi jangan sampai situ doang gitu ya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Jadi di sini kan disebutkan uswahnya Nabi Muhammad itu memang ya dia untuk siapa sih gitu kan. Di sini disebutkan untuk liman kana yarjullah, untuk orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah, wal yaumal akhir, dan orang-orang yang takut sama hari kiamat, wa zakarallaha katsira, dan selalu menyebut nama Allah gitu ya sebanyak-banyaknya. Nah, di sini berarti kan kita bisa lihat gitu ya. Kalau uswahnya Nabi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Maka kalau orang yang nggak beriman dia uswahnya bukan Nabi gitu. Jadi tapi kalau orang beriman seharusnya uswah dia adalah Rasulullah gitu ya. Dan uswah di sini kan bermakna umum tadi yang sudah kita jelaskan. Jadi kembalikan lagi makna uswah gitu kan, dan sadari kalau kita itu muslim gitu. Seharusnya kita menjadikan Rasulullah ini sebagai uswah kita. Itu aja sih Kak. Aku nggak bisa berkata-kata bagus. Itu udah bagus Kak. Keren kok itu. Itu sangat berkesan. Yang penting dirasapi ya. Jadi jangan cuma didengar kayak tadi. Maulid cuma ngerayain. Ya ini kata-katanya cuma didengar tapi nggak diresapi ya. Apa gunanya kalau kayak gitu? Oke, cukup sekian podcast dari kita.
kita akhiri podcast kita hari ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari kita. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan jangan lupa saksikan podcast kita selanjutnya. Oke? Ya. Dadah.